Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok P4 akan mendemonstrasikan 3 percakapan coaching sebagai kesempatan kami untuk mempraktekkan prinsip coaching dalam kehidupan sehari-hari dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah. Praktik ini menggunakan alur tirta untuk menjalankan proses coaching untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki suatu individu. Praktik ini juga memperhatikan kompetensi seorang coach yang dapat hadir secara penuh, mendengarkan dengan baik, dan juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok. Dan berikut ini adalah prinsip coaching dan paradigma berpikir coaching yang kami coba terapkan pada praktik ini. Dan ini adalah taktik percakapan yang pernah kami buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek coaching, di mana pada kesempatan ini yang bertindak sebagai coach adalah Bu Larasati dan coachi Bu Lia Emilia dengan menggunakan percakapan alur tirta. Adapun deskripsi dari permasalahan yang kami angkat adalah di sini Bu Lia adalah guru baru di sebuah SMP. Di hari pertamanya, Bu Lia mendapatkan tugas tambahan menjadi wali kelas 9. Bu Lia nampak kebingungan karena minimnya pengetahuan beliau untuk menjadi wali kelas. Lalu Bu Lia mulai membuka obrolan santai dengan Bu Laras yang merupakan wali kelas 9 yang sudah berpengalaman selama 5 tahun. Dan mari kita dengarkan bersama-sama skenario dari praktek coaching berikut. Assalamualaikum, Bu Laras. Waalaikumsalam, Bu Lia. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Bu Laras, maaf ya saya mengganggu waktunya sebentar. Oh ya, Boleh nggak apa-apa. saya bertanya-tanya nih sama Ibu? Boleh, Bu Lia, silakan. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Ya, Bu Laras, jadi begini. Saya kan baru pertama kali mendapatkan tugas menjadi wali kelas, Bu Laras. Hmm? Ini terus terang membuat saya merasa khawatir, Bu. Oh gitu. Kira-kira apa ya, Bu, yang harus saya lakukan? Baik. Sebelumnya boleh saya tanya, Bu Lia sebelumnya pernah mengajar? Sudah berapa lama pengalaman mengajar Ibu? Saya sudah setahun mengajar di sekolah formal, Bu, dan setahun di lembaga kursus. Oh, itu sih cukup ya pengalamannya kalau buat saya, gitu. Bu Lia bisa gambarkan apa yang menjadi kekhawatiran Ibu saat menjadi wali kelas? Jadi, Bu, saya khawatir tidak bisa mengelola kelas. Mm-mm. Oke, kira-kira pengolahan kelas seperti apa yang buat Ibu khawatir? Seperti tidak bisa membuat murid tertib, Mm-mm. kemudian juga tidak dapat memfasilitasi informasi ke wali murid, Bu. Oh Terlebih gitu. ini kelas 9, yang pastinya banyak informasi yang perlu saya Mm-mm. sampaikan. Misalnya saja terkait kelulusan, Bu. Ya, paham. Oke, berarti kurang lebih ini terkait manajemen kelas dan komunikasi ya, Bu ya. Iya, betul, Baik Bu deh. Laras. Nah, kira-kira nih menurut Bu Lia, jika kita menginginkan kelas yang tertib dan nyaman, sekiranya apa nih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita perbuat? Barangkali seperti tata tertib atau kesepakatan kelas mungkin, Bu Laras? Nah, tuh bisa jadi. Nah, itu bisa jadi salah satu yang bisa Ibu lakukan di kelas. Nah, jika kesepakatan kelas nih yang dibutuhkan, maka sekiranya apa nih yang bisa Ibu lakukan bersama murid di kelas? Barangkali saya perlu diskusi dulu ya, Bu, untuk menentukan kesepakatan Mm-mm. kelas bersama anak-anak. Iya. Bagaimana, Bu Laras? Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif kegiatan yang bisa Ibu lakukan tuh. Nah, selanjutnya nih, dalam hal ini, kan Ibu akan membuat kesepakatan kelas nih dengan anak-anak. Nah, nanti siapa aja nih yang akan dilibatkan oleh Ibu dalam pembuatan kesepakatan kelas tersebut. Lalu mungkin apa saja yang bisa, apa saja yang Ibu diperlukan mungkin bisa dijelaskan?
Pastinya sih murid-murid ya, Bu. Mm-mm, Kemudian juga saya sendiri sebagai wali mm-mm, kelas. mm-mm. Lalu yang saya butuhkan itu contoh-contoh kesepakatan kelas, Bu Laras, mungkin yang sudah pernah dibuat oleh Oh mereka. ya ya ya, Jadi betul sebagai betul betul. contoh. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Oh iya, paham. Nah, mungkin itu nanti Ibu bisa sambil ditanyakan ketika forum diskusi, Ibu bisa tanyakan ke anak-anak sebelumnya sudah punya kesepakatan kelas apa. Nah, itu bisa jadi bahan diskusi Ibu. Nah, sepertinya nih Ibu udah mulai terlihat nih eh, sudah punya perencanaan atas kegiatan yang Ibu akan lakukan. Nah, sekarang nih sekiranya kapan Ibu bisa melakukan kegiatan diskusi tersebut? Pastinya sih, Bu, saat pertama kali masuk kelas. Benar Hmm, nggak, hmm. Bu Laras? Nah, itu bisa tuh Bu. Jadi ini Ya, biar bisa lebih segera ya dilakukan ya. Nah, iya, Bu. sekarang kiranya nih kan setelah nanti mungkin Ibu sudah membuat kesepakatan tersebut, kira-kiranya kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk diskusi kembali, untuk melihat progresnya seperti apa, terus mungkin apa saja yang sudah dibuat. Bu Lia ada waktu kapan? Mungkin setelah saya diskusi bersama anak-anak, Bu, Mhm. nanti saya akan segera temui Bu Laras kembali di kantor. Siap. Oke, siap deh. Ditunggu deh ya Bu ya. Em, Baik, Bu Bu, Laras. nih ngomong-ngomong kita udah dipanggil untuk rapat lagi nih. Eh, Oh iya sih, sebenarnya kita benar. udah harus kumpul lagi di ruang rapat. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti ya Bu ya. Baik, Bu Laras, siap. Jadi kira-kira kapan Bu Laras ada waktu lagi? Hmm, Sekaligus masih sepertinya ada beberapa oh pertanyaan nih yang gitu. ingin Iya saya iya. sampaikan. Oke, mungkin bisa setelah ini ya Bu ya, setelah kita rapat, mungkin kita bisa ketemu lagi. Gimana Ibu? Ya, baik Bu Laras. Terima Oke kasih banyak deh. loh Bu Laras. Sama-sama Bu Lia, semoga bisa membantu. Ya, Ya, demikianlah praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Larasati dan Ibu Lia Emilia. Dari pengamatan yang saya perhatikan bahwa pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik, di mana Bu Lia maupun Bu Larasati sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta. Sebagai coach, sudah tampak di situ adanya kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan dengan aktif dan mampu menggali ya pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Bulia, sehingga Bulia mendapatkan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan kemudian juga telah tampak di situ bahwa alur yang dilakukan itu sudah muncul dengan baik, mulai dari bagaimana tujuan itu disampaikan, kemudian identifikasi masalah, setelah itu juga ada eh, satu rencana aksi sampai dengan tanggung jawab dan komitmen yang akan dilakukan oleh Koci. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengamatan dari kegiatan praktek kita pada kasus satu ini. Dan untuk selanjutnya ini saya coba bertanya kepada Bulia ya sebagai coach, bagaimana Bulia perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Laras? Silakan Bulia. terima kasih Bu Rahmawati Triana. Ya, baik. Jadi tadi saya sudah melakukan percakapan coaching bersama Bu Larasati. Perasaan saya senang ya Bu. Saya merasa lega karena apa yang menjadi beban pikiran saya itu bisa berkurang. Di sini Bu Laras sebagai coach sudah bisa mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluh kesah saya. Kemudian juga yang paling penting adalah Bu Laras memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sebagai pemantik untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri saya. Jadi sebetulnya solusinya adalah dari diri saya sendiri. Seperti itu, Bu. Jadi saya merasa senang dan hati menjadi lebih tenang karena masalahnya bisa terpecahkan melalui percakapan coaching ini.
Ya, terima kasih Bu Lia untuk pesan-kesannya dari praktek coaching yang sudah dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kasus praktek coaching yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke skenario praktik coaching yang kedua, di mana Bu Rahma sebagai coach dan Bu Larasati sebagai coachingnya. Ceritanya sebagai berikut. Berdasarkan hasil keputusan rapat, Bu Laras diutus oleh sekolah untuk mengikuti lomba pasanggiri Kota Depok. Namun, Bu Laras sebagai coachee merasa terbebani dan kurang percaya diri dengan kemampuannya. Bu Laras khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah dan beliau menceritakan perasaannya kepada teman sejawatnya, Bu Rahma, untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Berikut ini percakapan coaching antara Bu Laras dan Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Rahma. Mohon maaf Bu, bisa saya mengganggu sebentar Bu? Waalaikumsalam Bu Laras. Kebetulan saya sedang ada mata pelajaran bidang studi. Kelihatannya Bu Laras kurang bersemangat nih. Iya nih. Ada apa Bu Laras? Jadi, gimana ya? Saya tuh lagi bingung banget nih Bu. Terus belum tahu lagi harus bagaimana. Loh, memangnya ada masalah apa? Coba diceritakan, mungkin saya bisa membantu Bu Laras. Tapi benar Bu, saya tidak mengganggu waktu Ibu. Saya khawatir kalau misalnya Ibu mau melakukan kegiatan lain. Tidak Bu, silakan saja. Semoga saya bisa membantu Ibu. Oke deh, siap. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya mau mendengarkan permasalahan saya. Jadi gini Bu, hasil rapat 2 hari lalu kan Ibu Kepala Sekolah minta saya untuk mewakili sekolah mengikuti lomba pasanggiri. Dan ini lomba pasanggirinya tingkat Kota Depok Bu. Saya tuh berat Bu, rasanya Bu buat nerima tugas ini. Dari semalam saya tuh kepikiran terus. Apa ya? Takut Bu, khawatir aja gitu dan was-was aja gitu terus akhirnya cukup menghantui pikiran saya juga, di gelisah aja gitu semalaman. Iya, iya, iya. Jadi itu ya Bu Laras ya yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat karena Ibu merasa berat ya ketika diamanahkan untuk mengikuti lomba pasanggiri ya. Nah, kira-kira harapan Ibu apa setelah berbicara dengan saya di sini? Saya sih berharap bisa dapat solusi ya Bu dari Ibu atas permasalahan ini. Iya, iya, iya. Iya, semoga ya. Tapi ini mohon maaf loh ya. Memangnya apa sih yang membuat Bu Laras itu merasa berat hati ketika menerima tugas untuk mengikuti lomba pasanggiri Kota Depok? Sebenarnya sih menurut orang lain saya memang memiliki suara yang bagus, tapi sayanya nih Bu yang ngerasa nggak pede gitu, kurang percaya diri aja gitu. Nah, kurang percaya diri itu karena apa, Bu Laras? Apa ya Bu? Saya tuh orangnya suka gugup Bu kalau harus tampil depan orang banyak. Apalagi ini lomba pasanggirinya Kota Depok loh Bu. Pasti kan banyak orang yang nonton nanti tuh. Bu, itu saya udah ngebayangin aja gitu kalau nanti aduh ditonton orang banyak, terus semua mata tertuju ke saya. Aduh, Bu, saya kebayang sih Bu. Takut Bu. Iya, iya, iya. Jadi itu masalahnya ya. Nah, kurang percaya diri gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Laras sendiri, apa sih yang membuat Ibu jadi gugup ketika ada di hadapan orang banyak atau apa yang bisa membuat Ibu itu
itu menjadi lebih percaya diri ketika Hmm, berhadapan dengan orang banyak? apa ya? Sebenarnya gimana ya Bu ya? Saya sih Mm-mm, sebenarnya akan bisa lebih pede ya kalau misalnya saya mm-mm, bisa berlatih, saya punya waktu yang cukup untuk berlatih. mm-mm. Jadi ya mungkin ya Bu, mungkin rasa gugup yang tadinya menghantui saya bisa hilang. Dan juga mungkin nanti saya bisa merasa lebih tenang Mm-mm. dan yakin buat tampil. Itu sih kayaknya. Oke, oke. Nah, itu sudah merupakan solusi Bu Laras. Hmm. Tinggal langkah apa ini kira-kira yang akan Bu Laras lakukan untuk melatih Ibu supaya Ibu bisa lebih percaya diri lagi? Nah, lagi ya, mungkin sih ya, menurut saya supaya nanti saya lebih percaya diri Mm, lagi, saya mungkin nanti bisa berlatih dan mungkin nanti berlatihnya dengan yang ahlinya ya Bu ya. Terus mungkin nanti mm-mm, tampilnya bukan hanya untuk diri sendiri, seperti mungkin saya nggak hanya berlatih sendiri, tapi mm-mm. nanti juga bisa berlatih di depan orang banyak. Seperti mungkin nanti saya bisa tampil di depan teman-teman guru atau mungkin depan seluruh siswa gitu sih Bu Iya, iya. kayaknya supaya Itu kayak gitu ide ya. bagus loh Bu Laras. Itu udah bagus Hmm, idenya Bu Laras itu. Mencoba untuk berlatih pada ahlinya, kemudian mencoba untuk tampil di depan orang banyak supaya Ibu hmm, lebih hmm, hmm, percaya diri. Nah, kira-kira hmm, siapa Bu yang bisa bantu Ibu untuk berlatih supaya Ibu lebih baik lagi performance-nya hmm, nanti? hmm. Saya rasa seseorang yang ahli di bidang itu ya. Nah, kebetulan sih, Mm-mm. oh mungkin Pak Asep ya Bu, guru bidang studi bahasa Sunda dapat bantu saya nanti. Oh, iya, iya, iya. Em, Mm-mm. oh iya, beliau kan juga waktu itu pernah meraih juara satu lomba pasanggi di Kota Depok ya Bu ya, beberapa tahun yang lalu tuh. Mm-mm. Terus beliau pasti punya banyak pengalaman dan mungkin nanti beliau bisa mengarahkan saya ya Bu ya untuk ya Mm-mm. terkait Mm-mm. teknis performance-nya mungkin. Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Mm-mm, Asep karena beliau memiliki keahlian dan pengalaman. Nah, dari situ Ibu bisa belajar, Ibu mm-mm, akan menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, iya, kemudian untuk kalau gitu. komitmennya dan rencana latihannya seperti apa kira-kira? Mungkin setelah ini saya coba bicara dengan Pak Asep ya Bu ya. Terus coba Mm-mm, membuat jadwal dengan beliau, lalu mulai menjadwalkan latihan secara berkala mm-mm. sampai sebelum Iya, iya. waktu lombanya ya. Semoga sih beliau punya waktu ya Bu untuk bimbing saya. Iya, iya, benar sekali ya, Bu Laras. Insya Allah dengan keahlian yang dimiliki oleh Pak Asep, Ibu akan lebih berkembang lagi. Kemudian untuk penampilannya nih nanti kan mau berlatih nih katanya Mm, ya mm. dengan murid-murid, dengan guru-guru. Nah itu teknisnya seperti apa kira-kira? Em, apa ya Bu? Mungkin Mm-mm, bertemu kepala sekolah mungkin ya, minta izin, mm-mm, meminta izin beliau buat menggunakan waktu setelah kegiatan apel pagi. Lalu mungkin saya bisa tampil setelah apel pagi di depan seluruh siswa dan guru juga. wah, mm-mm. Hmm. Iya, iya, iya. Bagus itu Bu Laras, saya sih percaya ya. Ibu kepala sekolah pasti akan menyambut positif ide ini. Terlebih lagi kan Bu Semoga, Laras itu kan utusan dari sekolah. Pastinya Ibu kepala sekolah akan memberikan dukungan penuh kepada Bu Laras. Saya yakin itu. semoga ya Bu ya. Udah Bu, jujur saya cukup lega nih eh, setelah mendapatkan solusi dan setelah diskusi dengan Ibu ternyata cukup apa ya membantu saya ya Bu. Ibu Bu Rahma, Mm-mm. makasih banyak loh saya udah ambil waktu Ibu untuk diskusi bareng seperti ini.
Ya, alhamdulillah ya Bu Laras, insya Allah tidak mengambil waktu saya. Saya doakan semoga sukses lombanya Bu Laras ya, dan Amin, mendapatkan Ibu. hasil yang terbaik ya Bu Amin. Laras. Ya, siap. Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Ibu mungkin ada yang ingin dikerjakan lagi. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ya, Rahma. Ibu Terima Laras, kasih sama-sama. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah percakapan coaching pada kasus kedua ini. Berdasarkan hasil pengamatan saya, pada percakapan coaching antara Bu Laras dengan Bu Rahma, sudah menggunakan teknik coaching dengan alur tirta. Di sini sudah terlihat sekali tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, sampai kepada tanggung jawab yang harus dilakukan coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, seorang coach di sini adalah Bu Rahma, tidak ada judgement, asumsi, maupun asosiasi. Jadi Bu Rahma sebagai coach sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri coach, yaitu Bu Laras. Lalu terkait dengan kompetensi intinya saya rasa sudah semua ya dimiliki oleh Bu Rahma, diantaranya adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan memberikan kehadiran penuh atau presence. Nah, sekarang bagaimana umpan balik dari Koci, yaitu Bu Larasati. Ya, Bu Laras, bagaimana perasaan Bu Laras pada saat atau setelah melakukan percakapan coaching ini, Bu Laras? Silakan. Baik, terima kasih Bu Lia. Saya sebagai coach jujur merasa lega ya Bu ya, dengan mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan Bu Rahma, terlebih dengan teknik coaching yang beliau gunakan ya. Dan ini cukup memberikan banyak sekali solusi, dan solusinya ini ternyata kebanyakan itu muncul dari apa yang saya ungkapkan justru. Yang sebelumnya mungkin saya berpikir bahwa nanti solusinya akan saya dapatkan dari beliau, ternyata beliau hanya dengan cukup melontarkan banyak pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada saya dengan begitunya, dengan lebih mudahnya terpancing untuk memunculkan solusi-solusi yang datangnya dari saya sendiri. Dan saya merasa bahwa solusi yang saya dapatkan itu karena datangnya dari saya sendiri, saya pun jadi lebih percaya diri untuk menghadapi masalah yang saya hadapi. Itu sih Bu yang saya rasakan setelah melakukan proses coaching ini. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik. Sama-sama, terima kasih Bu Larasati atas tanggapannya. Baik, demikianlah percakapan coaching pada kasus kedua ini dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada percakapan coaching berikutnya, di percakapan ketiga ini, insya Allah akan ada Ibu Lia yang akan bertindak sebagai coach, dan Bu Rahma yang insya Allah akan bertindak sebagai coachee. Ya, dan ini adalah kondisi dari Bu Lia dan Bu Rahma. Di sini Bu Rahma adalah seorang guru pada salah satu SD di Kota Depok. Ia sedang gundah dan merasa bosan dengan pembelajaran yang ia lakukan di kelas. Yang begitu-gitu saja. Akhirnya, setelah kegiatan belajar mengajar di kelasnya selesai, Bu Rahma menemui Bu Lia, rekan sejawatnya, untuk membicarakan permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, berikut ini adalah percakapannya. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Lia. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Rahma. Wah, tumben nih Bu mampir ke kelas saya. Kelihatannya kok sedang gelisah ya Bu. Mari Bu, sini duduk dulu.
Kelihatan ya, Bu, kalau saya sedang gelisah. Iya, Bu, kelihatan sekali nih Bu Rahma sedang gelisah. Apalagi Bu sampai mampir ke kelas saya. Sebenarnya sih, Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Lia. Apa Ibu ada waktu? Kebetulan saya sudah selesai mengajar, Bu Rahma. Ngomong-ngomong, topik apa nih yang mau kita bahas? Saya ingin membicarakan tentang kegiatan belajar mengajar di kelas, Bu. Baik, Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Bu Rahma dapatkan? Saya berharap saya mendapatkan ide-ide segar yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Karena akhir-akhir ini kok saya sering merasa bosan ya dengan rutinitas dalam kegiatan mengajar di kelas. Sepertinya kok ya begitu-begitu saja. Tapi saya bingung, Bu, harus bagaimana? Oh, jadi di sini Bu Rahma ingin mendapatkan ide-ide segar dalam pembelajaran di kelas karena Ibu merasa bosan dengan pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan, yang Ibu rasa begitu-gitu saja. Gitu ya Bu Rahma ya? Iya, Bu, benar sekali. Nah, Bu Rahma, ide-ide segar yang Ibu maksudkan di sini itu yang seperti apa kira-kira Bu? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya, Bu. Baik, menurut Bu Rahma sendiri, indikatornya sebuah pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang menyenangkan, itu yang bagaimana, Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran dikatakan menyenangkan itu ketika pembelajaran itu melibatkan semua siswa dan berperan aktif. Dan dari belajar, mereka juga merasa senang. Begitu, Bu. Baik, Bu. Lalu, strategi apa yang mungkin sudah pernah Bu Rahma terapkan di kelas? Saya sudah mencoba mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Tapi kok yang aktif ya siswa itu lagi, itu lagi. Itu saja. Masih terlihat beberapa siswa yang kurang antusias. Mereka kadang terlihat cuek dan tidak menikmati pembelajaran di kelas. Ya, baik Bu Rahma, saya paham nih. Jadi di sini Bu Rahma ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian Ibu sudah mencoba pembelajaran yang mengintegrasikan permainan. Tapi di sini Ibu merasa belum semua siswa terlibat aktif. Bahkan ada beberapa siswa yang terlihat cuek, tidak antusias. Begitu ya Bu Rahma? Benar, seperti itu, Bu. Saya jadi galau nih, Bu. Ya, menurut analisa dari Bu Rahma, kira-kira yang menyebabkan beberapa siswa menjadi kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, apa nih Bu? Mungkin karena kebutuhan belajar tiap anak itu kan berbeda-beda ya, Bu ya. Iya, jadi karena berbeda-beda, maka kita juga harus menyesuaikan dengan teknik pembelajaran atau strategi yang kita lakukan di kelas. Begitu, Bu Lia. Nah, saya rasa sih analisa dari Bu Rahma ini sudah tepat sekali Bu Rahma. Lalu terkait dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda tadi, strategi apa yang akan Bu Rahma implementasikan berikutnya? Kalau begitu, saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu, Bu. Kemudian, saya juga akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Wah, bagus sekali ide Bu Rahma ini. Strategi pembelajarannya bagaimana yang akan Bu Rahma implementasikan? Saya akan menggunakan
strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Nanti saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang sesuai dengan minat mereka masing-masing, sehingga siswa dapat terlibat dalam pembelajaran dan semuanya merasa senang karena pembelajarannya dilakukan sesuai dengan minatnya. Menarik sekali nih, Bu Rahma, idenya. Kapan nih Bu Rahma akan mulai aksinya? Besok, Bu. Besok akan saya coba mulai dengan pemetaan minat belajar siswa. Dan lusa, insya Allah saya akan membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya coba mengimplementasikannya di kelas. Baik, Bu Rahma. Semoga berhasil ya, Bu. Jangan lupa nanti ceritakan lagi pada saya bagaimana hasil dari aksi nyata yang telah Ibu lakukan di kelas. Insya Allah, siap Bu. Terima kasih ya Bu Lia, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Bu Rahma. Semangat selalu ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya Bu. Baik Bu, saya juga kebetulan sudah mau pulang Bu. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Rahma. Sukses Bu. Terima kasih. Baik, itulah contoh percakapan coaching ketiga yang diperankan oleh Bu Lia sebagai coach dan Bu Rahma sebagai coachee. Dari pengamatan saya, di sini coach, yakni Bu Lia, sudah sepenuhnya menjadi coach yang baik, di mana Bu Lia ini sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh coachee, serta juga bisa mendengarkan aktif apa saja yang dikeluhkan oleh coachee. Dan di sini juga Bu Lia mencoba untuk memancing dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya membuat coachee pada akhirnya coachee akan terpancing untuk menuntaskan masalah-masalah yang dihadapinya, dan pada akhirnya coachee di sini menemukan solusi-solusi yang hadir dari coachee itu tersendiri, seperti itu. Sedangkan dari teknik alur tirtanya sendiri, di sini coach sudah menerapkan alur tirta secara penuh, mulai dari penetapan tujuan. Di sini sudah disampaikan juga tujuannya oleh coachee sendiri, lalu juga sampai ke identifikasi, lalu adanya perencanaan di sini, sampai kepada tanggung jawab di sini sudah muncul pada percakapan ini. Nah, sekarang mari kita dengarkan pendapat dari coachee yang telah mendapatkan pengalamannya menjadi coachee dari Ibu Lia selaku coach. Dipersilakan kepada Bu Rahma, bagaimana Ibu perasaannya setelah tadi di coaching oleh Bu Lia? Silakan Ibu. Ya, alhamdulillah Bu Laras, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Lia, saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi. Bu Lia sebagai coaching sudah mampu untuk memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri saya, sehingga dengan potensi tersebut saya tersadarkan untuk bisa menerapkan langkah-langkah apa saja yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kondisi permasalahan saya. Ya, coaching ini merupakan suatu metode atau pendekatan yang sangat efektif menurut saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi. Ya, terima Baik. kasih. Sama-sama Bu Rahma. Baik, itulah tadi umpan balik yang diberikan oleh coachee, oleh Bu Rahma dari proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Lia. Baik, itu yang inilah akhir dari sesi percakapan coaching yang ketiga. Terima kasih. Dan itulah 3 contoh praktik coaching kelompok kami. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak.